Jakarta jadi tempat aku, kamu, dan kita semua bertemu. Karena jadi pertemuan banyak orang, Jakarta berbenah menjadi kota berbasis transit. Kehadiran Jaklingko memudahkan kita semua karena sistem transportasi publik di Jakarta sekarang sudah terintegrasi. Pindah-pindah transportasi jadi nggak ribet lagi. Cukup pakai satu kartu, kita bisa naik Mikrotrans, berpindah ke LRT, dan nyambung naik Transjakarta. Nantinya, kartu Jaklingko juga bisa dipakai untuk naik komuter lain atau KRL. Terus lanjut deh naik MRT. Fasilitas penunjang masing-masing mode transportasi juga semakin baik loh. Mulai dari kondisi halte dan stasiun yang nyaman, ditambah lagi ada signage atau papan penunjuk lokasi untuk memudahkan warga ataupun pendatang berpindah moda. Nggak perlu takut nyasar, walau baru pertama kali naik transportasi publik di Jakarta. Area transit untuk ojek ataupun bajai dibikin nyaman. Kemacetan di sekitar stasiun juga jadi berkurang. Oh iya, Transjakarta menyediakan bus pengumpan antar stasiun juga loh, yang siap anterin kita untuk berpindah lokasi. Nyaman, nggak kepanasan, dan nggak kehujanan. Udah tahu belum kalau Jakarta bikin prioritas pemihakan jalan? Prioritas pertama adalah kepada pejalan kaki, lalu untuk pesepeda, kemudian transportasi umum, baru deh yang terakhir untuk kendaraan pribadi. Nah, sebagai kaum urban, kaki tentu jadi alat transportasi sehari-hari. Udah pada ngerasain kan jalan kaki di trotoar-trotoar Jakarta yang semakin lebar. Akses jalan publik ini dibuat nyaman, plus didesain ramah bagi penyandang disabilitas. Setidaknya, revitalisasi trotoar dengan desain yang lebih lebar ini sudah dilakukan sepanjang lebih dari 130 km. Jumlah ini bakal terus bertambah. Kalau lagi jalan kaki di trotoar Jakarta, coba perhatiin deh, kabel-kabel listrik yang tadinya bikin pemandangan semrawut, sedikit demi sedikit mulai hilang. Pelaksanaan pembangunan sarana jaringan utilitas terpadu atau SJUT untuk menata kabel-kabel itu dilakukan mulai tahun 2020 di 61 ruas jalan sepanjang kurang lebih 200 km dan ditargetkan selesai pada tahun 2021. Nggak cuma itu, penataan juga meliputi jalur sepeda. Sejak 2019, sudah direncanakan pembangunan jalur sepeda sepanjang 500 km yang dikerjakan secara bertahap. Infrastruktur pendukung untuk pengguna sepeda juga sudah dibangun, seperti parkir khusus sepeda di gedung-gedung perkantoran pemerintah dan swasta, hingga pusat perbelanjaan. Mode transportasi massal MRT dan LRT juga sudah menyediakan kereta atau gerbong khusus bagi para pesepeda. Buat yang nggak punya sepeda, nggak usah sedih. Ada sarana peminjaman sepeda atau bike sharing yang bisa kita pakai di sejumlah titik di sepanjang Jalan Sudirman Tamrin maupun di depan kantor pemerintahan seperti di Balai Kota Jakarta. Ini adalah contoh nyata Jakarta yang semakin tertata. Meski belum sempurna, tapi Jakarta jauh lebih rapi kan? Penataan akan terus dilakukan agar Jakarta semakin nyaman, sekaligus menjadi upaya mengurangi masalah perkotaan. Kamu juga selalu diundang loh untuk berkolaborasi atasi masalah kota kita, Kota Jakarta. Karena jaga Jakarta, tanggung jawab bersama.